Selamat siang Bu Teresa, apa kabar Bu Teresa? Gimana Bu Teresa? Kelihatannya sedang bingung nih Bu Teresa. Ya Ibu, saya sedang bingung bagaimana sih cara mengkondisikan kegiatan belajar di kelas. Soalnya banyak siswa yang kalau misalkan dalam kegiatan belajar itu banyak yang dia terus enggak terlalu fokus dalam penyampaian materi atau sedang Kira-kira menurut Bu Teresa yang sudah belajar Bu Teresa untuk mengkondisikan anak-anak kira-kira gimana? menurut saya dari metode pembelajaran atau dari metode pembelajaran Selain itu apa? Kira-kira? dari penggunaan media, Oh media, terus? cara kita mengajar kepada siswa. Iya betul. Kan kalau misalkan mengajar itu kita harus tahu dulu karakter peserta didik. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, pasti anak-anaknya juga udah ngomong pada mulutnya. Saya bingung kenapa saya sudah masuk ke kelas, kenapa banyak siswa yang nggak mau diem. Jadi Bu Teresa harapannya setelah ngobrol dengan saya mau apa kira-kira? Harapannya Ibu bisa bantu mengatasi permasalahan saya. Oke, tadi Bu Teresa sudah mengungkapkan untuk kira-kira agar anaknya bisa fokus, aktif, menyenangkan di kelas. Tadi dilakukan apa dulu yang pertama kira-kira? Harus tahu karakter peserta didik. Nah, kemudian Terus penggunaan metode sama model pembelajaran. harus apa? Harus yang berpihak kepada siapa kira-kira? Pada siswa. Pada siswa. Kemudian ada apa lagi kira-kira yang anak-anak akhirnya wah seru nih, fokus nih mau melihat Ibu Teresa mengajar nih, kira-kira apa lagi? Menggunakan media pembelajaran yang ada. Terus dalam kegiatan pembelajaran bisa diisi dengan SDG agar siswa tidak terlalu jenuh. Nah, menurut saya Bu Teresa sudah punya solusi sendiri ya terhadap box. Nah, tadi menurut saya Bu Teresa sudah tahu solusi ya terkait permasalahan yang Bu Teresa cukup khawatirkan untuk mungkin besok mengajar ya Bu Teresa ya. Jadi tadi kira-kira setelah Bu Teresa memahami harus bagaimana langkah berikutnya apa yang akan Bu Teresa lakukan untuk persiapan besok mengajar? Mungkin dari persiapan Iya, kesiapan diri, betul. Kemudian terus dari segi materinya harus aja harus betul, berarti harus benar-benar makan dibuat modul ajarnya. Lalu dari medianya juga. medianya harus menarik. Pakai media apa Bu kira-kira? Dari buku teks saja atau mau pakai infokus atau apa? Pakai ini. Nah iya, biasanya anak-anak akan lebih tertarik ya ketika ada gambar atau ada tayangan yang ada di papan tulis gitu ya Bu ya. Nah baik, kemudian tadi tindak lanjut Ibu apa? Tadi akan menyiapkan beberapa hal yang tadi Ibu tadi sebutkan. Kemudian nanti setelah pengajaran apa yang akan Ibu lakukan setelah selesai? Mungkin akan ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengikuti terus pembelajaran, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum. Mungkin itu Bu Teresa dari saya ya. Saya tidak perlu menggambarkan atau menjelaskan apa saja. Mungkin kalau Bu Teresa mau tambahan, tadi boleh saya menambahkan. Nah, tadi yang Bu Teresa sebutkan tadi itu sudah baik ya, sudah cukup. Yang pertama tadi penguasaan pribadi dari gurunya sendiri. Kalau gurunya sudah menguasai materi, insya Allah lancar nantinya, akan gampang ya. Kemudian modul ajarnya disiapkan dengan baik, medianya disiapkan dengan baik, LKPD-nya disiapkan. Tadi yang berpihak pada siswanya, SPK-nya sudah ada ya Bu ya. Kemudian jangan lupa di kelasan ada kesepakatan kelas ya Bu ya. Nanti selalu diingatkan membuat kesepakatan dulu di awal. Apa yang harus anak-anak lakukan atau apa yang harus anak-anak ikuti arahannya sebelum pembelajaran biar tidak bablas. Jadi anak-anak diingatkan kembali kesepakatan kelas, tahu posisinya anak itu sebagai peserta didik atau sebagai apa. Itu ya Bu Teresa ya. Nah, gimana? Menurut Bu Teresa ada yang ditanyakan lagi mungkin? Mungkin sudah atas penjelasannya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, sama-sama Bu Teresa. Semangat terus Bu Teresa, semoga besok lancar kegiatannya ya. Cakep, mangga.
B? Baik. Oke, baik. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa? Ada. Oke, dipimpin doa. Ada maju. Oke, ini aja wakilnya siapa? Ya. Lagi pengen bol. Sikap berdoa. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gak perintah. Sekarang yang didengarin siapa saja? Boleh, ibu absen dulu ya. Aisyah hadir. Yang cewek hadir om. Alenta. Yang cewek hadir om. Alesa. Hadir om. Arfa. Hadir. Arka Raja. Arsaka. Arsenio. Asila. Asila mana? Asya. Azkia. Bintang. Fatan. Fiona. Francisca. Givari. Coba untuk dari satuan baku itu ada mana? Ya, betul. Ya, terus apa lagi? Ya, yang baku. Ada meteran, ada penggaris, ada apa lagi? Ada yang tahu? Tidak baku artinya ada apa aja tadi? Ya, betul. Ya, depan. Terus apa lagi? Ya, yang lainnya ada? Ya, betul. Terus ya, sudah depan. Pengukuran satuan ada apa aja? Masih semangat belajar nggak? So, sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, jadi pembelajaran hari ini mengenai pengukuran panjang dengan satuan baku dan tiga baku. Satuan baku itu ada penggaris, meteran kain, sama meteran yang lainnya juga. Sedangkan tiga baku itu ada depa, ada jumlah, tadi ada apa lagi? Ada gelas, ada pasir, dan ada tang. Nah, untuk PR-nya kalian menggambar satuan baku seperti ini. A,
Tessa. Pagi Ibu Ika. Apa kabar Bu Tessa? Baik Ibu. Baik Bu Tessa. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya dalam proses pembelajaran yang Bu Tessa lakukan. Nah, dalam kegiatan sekarang saya ingin melakukan observasi kelas yang sudah dilakukan oleh Bu Tessa ya, dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan dengan tujuannya untuk mengevaluasi ya sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Iya Ibu. Baik, untuk pertama-tama Ibu bagaimana kira-kira perasaan Bu Tessa selama melakukan observasi waktu pertemuan kemarin Bu? Perasaan saya cukup senang, baik Ibu. Soalnya saya jadi tahu bagaimana karakteristik peserta didik ketika di kelas. Lalu saya juga tahu bagaimana cara mengajar untuk mengkondisikan kelas dengan baik. Baik, alhamdulillah. Bu, bisa diceritakan kembali tidak kira-kira kemarin area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas atau langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa? Apa yang Ibu kembangkan untuk anak-anak kemarin ketika proses pembelajaran? Kemarin pertama-tama saya itu melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk meningkatkan minat peserta didik ketika mau mulai belajar. Lalu yang kedua, saya memberikan pertanyaan berupa pertanyaan semantik untuk melatih peserta didik untuk mengetahui hari ini kita mau belajar apa seperti itu. Lalu saya menyampaikan tujuan pembelajaran, dan yang ketiga saya menyampaikan penjelasan materinya. Dan setelah menyampaikan penjelasan materi, saya membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Berarti kalau bisa saya simpulkan tadi area pengembangan yang Ibu coba kembangkan di kelas kemarin yaitu di pengetahuan dan keterampilan anak ya Bu ya? Iya Bu. Nah baik, kemarin dalam proses usaha pengembangan tersebut menurut Ibu area pengembangan itu sudah berhasil semua dilakukan tidak Bu? Sudah berhasil Ibu. Anak-anak sudah paham ketika mengerjakan lembar kerja, dan anak-anak juga mau mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, kalau begitu kira-kira rencana Ibu untuk pengembangan diri Ibu sebagai guru di kelas itu akan seperti apa Bu? Agar kelasnya lebih kondusif lagi, lebih aktif lagi, seperti itu bagaimana Bu? Mungkin akan menggunakan model dan metode pembelajaran yang lebih menarik Ibu untuk meningkatkan minat belajar peserta didik ke depannya. Terus di sela-sela pembelajaran juga menggunakan ice breaking untuk memotivasi semangat peserta didik ketika proses pembelajaran. Baik, jadi Ibu nanti ke depannya akan mengembangkan diri Ibu untuk lebih berpihak pada siswa tadi ya, dengan menggunakan ice breaking, kemudian ada pembentukan kelompok yang membuat peserta didik nyaman ya Bu ya. Kalau begitu menurut Ibu sepertinya masalah apa yang belum kemarin ada muncul masalah tidak Bu di kelas yang belum Ibu bisa tangani kira-kira? Mungkin kan di awal pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas ya Bu, kalau misalkan lagi proses pembelajaran nggak boleh ada yang berisik atau ada yang ngobrol atau makan. Tapi di pertengahan pembelajaran masih ada yang ngobrol gitu. Jadi nggak sepakat lah sama perjanjian di awal. Oh baik, jadi nanti kedepannya mungkin Ibu akan lebih mendalam lagi terhadap mengingatkan peserta didik terhadap kesepakatan kelasnya Bu ya, agar keadaan kelasnya kondusif ya. Baik, kira-kira Ibu kapan Ibu akan melakukan perbaikan tersebut? Mungkin secepatnya Ibu. Baik, kalau begitu tadi yang Ibu sudah menceritakan beberapa rencana, kemudian beberapa perubahan atau perbaikan yang akan Ibu lakukan. Semoga semuanya bisa Ibu segera implementasikan di kelas ya Bu ya, dan semoga semuanya berjalan sesuai dengan harapan, tujuan pembelajarannya juga tercapai, dan Ibu beserta peserta didiknya bisa menjadi simbiosis mutualisme yang saling menyenangkan dan menguntungkan ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu Tessa. Ya Ibu, sama-sama.